Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Negara dan Konstitusi. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dava Putra Purwanto, yang kedua ada Ahmad Febriansyah, yang ketiga ada Raka Muktabar Yusuf. Negara dan konstitusi. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Konstitusi adalah seperangkat aturan dasar yang menjadi fondasi penyelenggaraan negara. Negara tanpa konstitusi berpotensi berjalan tanpa arah dan kontrol. Hubungan keduanya menciptakan sistem yang tertib, adil, dan berkeadilan. Pentingnya memahami konsep ini dalam kehidupan bernegara modern. Konstitusi memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan. Selanjutnya ada pengertian dan unsur negara. Negara didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dan sah. Unsur negara meliputi 4 hal. Yang pertama ada rakyat, penduduk yang menjadi bagian dari negara. Yang kedua ada wilayah, meliputi darat, laut, dan udara yang menjadi batas kedaulatan. Yang ketiga ada pemerintahan, lembaga yang menjalankan kekuasaan. Yang keempat ada kedaulatan, kekuasaan tertinggi baik dalam maupun keluar. Keempat unsur ini bersifat mutlak dan saling melengkapi. Negara berperan menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Contoh nyatanya melalui pelayanan publik, penegakan hukum, dan pembangunan nasional. Selanjutnya ada fungsi dan peran. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi sumber dari semua peraturan perundang-undangan. Fungsi utama konstitusi: 1. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang. 2. Menjamin dan melindungi hak-hak warga negara. 3. Mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara. 4. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Konstitusi mencerminkan nilai dan tujuan suatu negara. 6. Berperan penting dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum. 7. Tanpa konstitusi yang kuat, stabilitas negara akan terganggu. Selanjutnya ada jenis dan bentuk konstitusi. Yang pertama berdasarkan bentuk. A. Tertulis, dituangkan dalam dokumen resmi contoh UUD. B. Tidak tertulis, berupa kebiasaan atau praktik kewarganegaraan. Selanjutnya berdasarkan sifat. A. Kaku atau rigid, sulit diubah, perlu prosedur khusus. B. Fleksibel, mudah disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kelebihan berdasarkan konstitusi tertulis, jelas dan mudah dijadikan acuan. Kelebihan konstitusi tidak tertulis, lebih adaptif dan dinamis. Pentingnya keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas. Selanjutnya ada kesimpulan. Tanpa konstitusi, negara berpotensi berjalan tanpa arah dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, tanpa negara, konstitusi tidak memiliki kekuatan untuk diterapkan. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan seimbang demi terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Sekian PWT dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.